tema kita adalah giving the best. Berikan yang terbaik. Setiap kita, para pria, senang menerima yang terbaik. Betul enggak? Dan pengen juga menjadi yang terbaik. Dan setiap manusia, apapun kelasnya, pengen berarti dalam hidup itu. Pengen dihargai. Betul. Tapi setelah kasih Tuhan Yesus ajarkan kita. Firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana caranya memberikan yang terbaik. Untuk mendapatkan yang terbaik, berarti kita harus juga terlebih dahulu menabur yang baik. Saya kembali dengan ingat kesaksian saya. Saya ini memulai pelayanan saya itu dari office boy. Sebetulnya bukan office boy, tapi orang baik. Hanya OB kan? Jangan salah, Anda kerja di kantor, kalau OB-nya manakal, habis lo Anda. Satu ketika ada tentara Korea sedang mereka ngerjain OB mereka ini. OB ini ramah, saudara. Pernah dikerjain itu, dia pakai tempat duduknya. Nah, dia duduk, ternyata taruh lem. Begitu dia berdiri, kejatuh. Orang tentaranya itu tertawa, tapi dia nggak tertawa, dia nggak marah, hanya tersenyum. Akhirnya tentara ini mereka merasa bersalah. Ini orangnya baik, nggak pernah membalas kejahatan dan kejahatan, tapi dia balas dengan senyum. Akhirnya dipanggil dia, kami minta maaf selama ini kami iseng kepada Anda. Kami minta maaf. Baik, benar Anda serius minta maaf? Serius. Dan kami berjanji tidak akan iseng kepada Anda. Baik, kalau begitu juga hari ini juga saya tidak menaruh ludah saya lagi di makanan Anda setiap saya kasih makan. Ya, jadi OB itu harus baik, saudara. Kalau enggak, hati-hati Anda. Kita nggak pernah tahu. Nah, ini kan contoh saja. Nah, saudara kasih Tuhan. Saudara dari office boy merangkap jadi pendoa, merangkap menjadi konselor. Sebelum pimpinan saya datang lebih dahulu. Sebelum dia pulang, saya nggak pulang. Semuanya kesukaannya ini kan kopi, habis itu teh manis. Sebelumnya sudah siap semua. Luar biasa. Lalu kemudian saudara kasih Tuhan, dalam hati saya ini menjadi apa ya? Pendeta juga bukan. Hanya melihat kain pel tiap hari. Karena nggak ada orang di konseling, terakhir dari konselor saya. Saya konseling pernikahan meskipun saya belum menikah. Ya kan? Saya mau jadi apa deh Tuhan? Lalu kemudian saya pendoa. Karena memang di tempat itu harus ada pendoa. Gak ada yang main gitar, terpaksa jadi main gitar. Gak ada yang main keyboard, harus saya main keyboard. Sekarang yang kasih Tuhan. Semua tugas pelayanan saya kerjakan. Berdoa, akhirnya lama kemudian di-upgrade. Saya dulu di Paniko. Jadi benar-benar kerjanya profesional dulu kalau full time di sana kan. Nah, dari office boy diangkat berubah menjadi staff. Lumayan. Uang makannya naik, fasilitasnya juga naik. Saya bangga. Nah, tak gimana ceritanya, ada yang menikah. Dulu itu tahun 2002, Kapolda kita namanya Mambul Padmanegara. Dia punya sekretaris pribadi, dulu masih pangkat perwira kapten. Gak ada yang konseling. Terpaksa saya harus konseling. Wah, puji Tuhan, konseling. Bangga juga sih mengkonseling seorang perwira. Dan kebanggaan. Oh, bimbingan pranikah gampang, teorinya tahu kita. Saudara kasih Tuhan, tanpa motivasi apapun, memang ya kewajiban kita, namanya full timer. Nah, pada waktu itu saudara, selesai saya konseling. Berkat yang pertama saya terima setelah mereka pemberkatan nikah. Saya diberikan hadiah yang gak pernah saya pikirkan.
satu motor baru pada waktu itu. Wah, saya bilang luar biasa. Karena seumur hidup baru kali itu saya punya kendaraan pada waktu itu. Ya. Sampai pada titik tertentu berubah jabatan lagi, terus dalam waktu 1 tahun 3 level naik ke atas. Saudara, kenapa saudara? Saya membiasakan diri memberikan yang terbaik tanpa motivasi apapun. Amin. Tema kita adalah berikan yang terbaik. Nah, ada 3 cara. Bagaimana cara kita berikan yang terbaik? Yang pertama, Kolose 3 ayat 23. Ini poin yang pertama, saudara. Dan poin ini sangat-sangat kita perlukan. Dia begini, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Saudara, pada waktu itu memang kita full timer di sana dulu itu ada kelasnya, karena profesional. Tempat duduknya berbeda, fasilitasnya berbeda, cara kita dekat juga berbeda. Kita nggak bisa langsung bicara kepada gembala, saudara. Kita nggak bisa langsung bicara kepada kepala sekretariat. Bertahun-tahun saya mengerjakan itu. Hanya menyiapkan minum, membersihkan meja hamba Tuhan, membeli makan, dan kalau ada hamba Tuhan murah hati, beli juga buat kamu. Saudara kasih Tuhan, saya tidak bersungguh-sungguh. 8 tahun loh Pak. 8 tahun. Yang bersama-sama dengan saya, yang pendidikannya sama, sudah jadi pendeta. Saya masih pandito. Ada rasa iri juga dalam hati, jujur ya. Ada rasa iri. Saudara, orang yang perwira yang saya konseling ini tadi sudah dulu jadi pendeta. Saya belum apa-apa. Nangis gak adik saudara? Coba jujur. Waktu itu sudah sakit hati juga saya, saudara. Cuma gak kelihatan, senyumnya dipaksa-paksa. Aduh, tapi gak punya pilihan. Berontak SP1, berontak lagi SP2, lebih lagi terpaksa SP3. Ya udah, pura-pura kita senyum. Kali itu pura-pura senyum. Senyum yang manis dan dipaksa. Menyambut gembala. Selesai. Kepala sekretariat, sakit di sini. Tapi ketika itu waktunya, saya bicara pada gembala. Pak, kebetulan waktu itu saya diundang pelayanan di kantor PD Pasar Jaya Pramuka ini. Itu pertama sekali saya khotbah di luar. Saya izin teman-teman, Pak boleh gak sih? Saya bukan pendeta, tapi saya diundang melayani. Boleh gak? Proseduralnya minta surat dulu. Waduh, harus minta surat. Lagi kan untuk pemerintahan gak gampang minta surat kan? Saya telepon, Pak minta tolong, gembala saya minta surat. Waduh, ribet banget sih, kayak pendeta besar aja kamu diundang. Ya udahlah Pak, terpaksa pendeta saya aja nanti yang khotbah, saya nggak bisa karena itu aturannya. Ya udah saya bikin surat. Saudara kasih Tuhan, ternyata direkturnya ada di situ. Oh, saya khotbah dengan semangat yang luar biasa. Dari peristiwa itu, dari pelayanan itu, di situ saya bisa keliling kemana-mana. Belum jadi pendeta. Saya bisa kemana-mana. Sampai ke Kalimantan, sampai orang heran. Kok ada kamu dikenal ya Petrus? Kok kamu dikenal? Saya juga nggak tahu. Ternyata keluarga dari salah satu direktur utama di situ adalah dia punya saudara banyak di Kalimantan. Dia punya banyak teman. Dia referensikan, saya punya teman pendeta, padahal saya bukan pendeta.
Karena kan kalau di daerah kalau bukan pendeta susah diundang tuh. Ada teman saya pendeta. Saya kasih rekomendasi. Yang penting beliin tiket. Oh, saya bangga puji Tuhan. Ternyata bisa juga pengkhotbah seperti saya. Saudara kasih Tuhan. Pada waktu itu selesai saya pulang dari Kalimantan pelayanan, gembala saya panggil. Terus sebetulnya saya tahu kamu berat banget senyum waktu yang lalu. 1 tahun yang lalu saya tahu senyum kamu berat. Tapi sebetulnya itu ujian bagi kamu. Memang sengaja saya buat kamu seperti itu. Nanti tahun 2008 kamu menjadi PDP, pendeta di depan pintu. Pendeta pembantu, dulu belum Pratama, baru sekarang Pratama. Nah, saudara kasih Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dari semua teman-teman yang sudah dulu dari pendeta, saya orang yang pertama menjadi gembala sidang. Saya juga orang pertama yang bisa kemana-mana. Dan saya juga orang yang pertama, saya izin sama gembala, Pak, saya mau izin, saya buka pelayanan. Mau otonom atau mau perahu besar? Saya bilang saya otonom. Kau punya uang? Ya belum sih, Pak. Terus gimana dananya? Ya saya nggak tahu. Nanti kalau kamu membuka gereja, kamu mundurkan diri dari pelayanan ini, gaji kamu hilang, asuransi kamu hilang, kendaraan kamu hilang. Ya udah nggak apa-apa. Tepat bulan Mei, 2 Mei, istri saya lagi hamil 2, anak saya kedua. Biaya terus mengalir, saya bingung, Tuhan gimana ya? Bisa nggak ya saya biaya rumah tangga, gereja juga gimana? Stres berat saya. Gimana ceritanya Tuhan? Baru gereja berjalan 1 bulan, nggak bisa kita bayar gedung. Tiba-tiba itu Johan Lumoindong itu diundang pelayanan, tapi batal tiba-tiba. Nah, panitia hubungi saya, direkomendasi oleh teman. Bisa nggak gantikan Johan Lumoindong? Waduh, pendeta besar ini, ngeri banget kita. Nah, saya masuk ke ruang ibadah itu, saya jalan. Saya sambil minder masuk ke dalam. Kenapa? Johan Lumoindong kok kempes. Kan sudah ada dia punya bannernya kan. Kok Johan Lumoindong kok kempes? Akhirnya apa? Karena saya dengar Johan Lumoindong yang kempes, saya langsung down sama itu. Nah, panitia sudah siapkan persembahan kasih. Selesai saya khotbah, puji Tuhan, cukup membiayai gedung gereja 1 tahun. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita bekerja untuk Tuhan, upah kita juga datang dari Tuhan. Amin. Maka Tuhan juga yang memperlengkapi kita dan mencukupkan. Kenapa? Apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita nggak mungkin bisa melayani Tuhan yang tidak kelihatan, tapi yang kelihatan aja kita nggak bisa lakukan. Jujur saya nggak berlebihan mengatakan, saya tidak bersungguh-sungguh, saya tidak marah. Karena kalau orang yang kecewa dalam pelayanan, dia nggak akan pernah jadi berkat. Nggak akan pernah, percaya dengan saya. Dia akan gagal dalam pelayanan. Karena pelayanan itu adalah pelayanan roh. Roh Kudus tidak berdiam dalam diri orang yang penuh kekecewaan. Jangankan dalam dunia pelayanan, dalam dunia sekuler pun orang yang kepahitan akan sulit survive hidupnya. Kenapa? Dia curiga terus sama orang. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bekerja buat Tuhan, kita berikan yang terbaik kepada siapapun. Kerjakan dengan segenap hati sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Kita tulus.
Orang yang tidak tulus dalam hidup biasanya sialnya ke belakangan. Saya kasih contoh begini. Saya pinjam sebuah cerita. Cerita ini sebetulnya fiktif, tapi itu kenyataan dalam hidup kita sehari-hari. Ada seorang pemuda namanya Ungke. Ungke ini sukses berhasil dalam segala yang dikerjakannya. Dia pergi ke merantau ke Manado. Nah, waktu dia tiba di Manado, saudara kasih Tuhan, ketika dia sudah sukses, orang tuanya ngomong, cepat dong menikah, keburu kamu tua, kamu anak yang tertua, sudah sukses, kurang apa lagi, cari dong istri. Dia stres, ngelamar cewek, tiba-tiba gagal. Ngelamar cewek mau menikah, tiba-tiba putus tengah jalan. Akhirnya dia marah, dia kesel, orang tuanya dosa terus, cewek putus terus. Dia pergi ke pantai Manado itu, di boulevard itu kan dalam itu kan, tengah Manado. Dia kesel, dia mau bunuh diri sebetulnya. Tiba-tiba ada nona Manado mau lompat bunuh diri, dia tarik, hai nona, Anda jangan bunuh diri. Marah, si nona bukannya sadar, malah dia marah. Siapa ngana? Sok pegang kita. Nah nona, bunuh diri adalah tol masuk neraka. Siapa ngana? Nasihat kita. Waduh, susah kalau begini. Kalau bahasa Manado kan gitu ya. Udah susah. Tapi Ungke ini, dia punya kemampuan yang luar biasa. Dia ngomong, baiklah nona, kalau memang nona tetap mau bunuh diri, coba saya sarankan satu hal. Yang pertama, coba nona bikin bahagia orang yang paling dekat dengan nona saat ini. Siapa tahu melalui kebahagiaannya itu bisa mengantarkan nona sampai pintu surga meskipun bunuh diri. Nona anggap itu ide yang bagus. Nona mengatakan, karena cuma ngana yang dekat dengan kita saat ini, apa yang ngana mau? Dia ingat lagu Manado, pelopa kita, siapa kita. Tahu? Peluklah saya dan ciumlah saya. Wah, nona dengan sinisnya, kemari jemana? Dia peluk 15 menit. Wah, luar biasa. Setelah sudah dipeluk 15 menit, dia cium pipi kanan, pipi kiri, dan terakhir jidat. Ungke ketawa-ketawa. Waduh, luar biasa. Ngana so bahagia? Oh, bukan bahagia lagi. Bahagia banget. Sangat bahagia. Tapi Ungke masih penasaran. Nona, sebetulnya kenapa nona bunuh diri? Nona menangis bersandar di pundak Ungke. Dia bilang ini dalam hatinya, terima kasih Tuhan, Engkau tahu apa yang Engkau. Nangis. Kita marah, kita kecewa, kita tapi mama, tapi papa. Karena setiap kita pakai baju perempuan macam begini, papa dan mama marah sekali kepada kita. Rupanya dia banci, saudara. Oh, Ungke marah. Dia sana lu banci sialan. Dia cuci mukanya dengan bunga 7 rupa. Dia bilang sialan. Saya cari nona cantik ternyata Ungke juga. Orang yang tidak tulus dalam hidupnya biasanya sialnya ke belakang. Amin. Anda bahagia sementara waktu, tapi pada akhirnya kekecewaan yang datang. Ya Allah, ya ilaha illallah. Jadi saudara, kerjakan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, maka Anda bisa terus mengerjakannya. Dan Anda tidak pernah kecewa belakangan. Anda tetap sukacita sampai seterusnya. Amin. Itu yang pertama. Berapa lamanya, Pak? Di jam saya 23 menit masih lewat. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu
Yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita nggak akan pernah kecewa dalam hidup ini. Kalaupun ada kegagalan dalam hidup kita, hanyalah keberhasilan yang tertunda. Tahun 2014 ketika Jokowi pertama jadi presiden, dia kan membenahi semua biaya cukai segala macam, bagus dibenahi kan, bagus. Saya membuka usaha bersama istri. Pada waktu itu cukup sukses, cukup berhasil. Ya, artinya usaha kami pada waktu itu gak ada utang. Saudara kasih Tuhan, begitu masuk tahun 2014, kami jatuh bangkrut. Jatuh bangkrut itu pertama, harga semua naik karena sudah dibenahi, kita sudah terima uang. Bangkrut plus utang. Sampai pada waktu itu karena banyaknya utang, kita nggak berani pulang ke rumah. Kita nginap dari sebuah penginapan ke penginapan yang lain. Kenapa? Karena bank dan kolektor datang ke rumah mengerjakan tugasnya sebaik-baiknya. Saya nggak tahu pernah ngalami seperti saya, nggak tahu. Sampai kalian punya anjing itu, sampai dia tahu kalau kita pergi, dia taruh di tas. Kenapa? Saya juga sembunyi, saya bawa mobil, istri dan anak-anak naik Grab mereka. Sampai pada waktu itu, anak saya mau ujian, tidak bisa ikut ujian, suruh berdiri oleh gurunya di sekolah Kristen. Waduh, betapa pedihnya hari ini. Saudara kasih Tuhan, pada waktu dalam keadaan saya tertekan seperti itu, Tuhan, saya ini hamba-Mu, saya mengembalakan jemaat. Tapi kok nasib saya kayak begini, kok sial banget Tuhan. Itu mengeluh sama Tuhan, bukan sama orang, sama Tuhan. Saya parkir di kuburan mana? Apa itu? Casablanca? Apa itu namanya? Palbatu, Menteng Pulau. Saya parkirkan mobil di kuburan, saya dulu di atas kuburan berdoa. Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Pada waktu itu saya ini kan paling beda dengan hamba Tuhan lainnya, gampang mendengar suara Tuhan. Saya tidak begitu. Tapi waktu itu seperti ada bisikan, hubungi ibu ini. Tapi ibu yang disuruh oleh Tuhan pada waktu itu, saya juga tahu, orang juga dulu sering saya tolongin, makan aja susah. Tapi pada waktu itu ada dorongan, hubungi. Yaudah saya taat, saya hubungi. Shalom. Pak, datang ke rumah dia. Datang ke rumah, saya nggak mungkin mengeluh kesusahan saya kan. Tiba-tiba keluar dari kamar, Pak, amplopnya tipis. Nah, dalam hati saya paling 100.000 lah isinya ya. Saudara, apa yang terjadi? Begitu saya buka ceknya, biasanya kita masih di rumahnya, penasaran saya kamar mandinya, nomor kamar mandi ya Bu. Saya buka itu. Saudara, 60% dari utang itu lunas. 60% dari utang itu lunas. Saya masih bisa pulang ke rumah. Puji Tuhan, senang istri, kita pulang ke rumah, 60% bisa kita lunas. Tapi istri saya kan otaknya dengan bisnis ya. Oh jangan dulu, 30% aja kita kasih dulu. Kita jadikan untuk bulan depan. Ya sudah, kalau memang sepakat, yakin oke. Dari 30% tadi, ya 60% dibagi 2 jadi 30% dong. Diputar. Saudara, memasuki pandemi. Benar-benar pandemi kan? Mau cari gimana? Justru disitulah usaha kami naik pada waktu itu dan utang kami lunas sampai hari ini. Amin. Dan pada waktu itu saya
Karena apalagi selain istri sudah bisa berjalan ya, saya jadi jurnalistik. Saya menjadi pimpinan redaksi di sebuah media. Pada waktu itu, di masa pandemi, justru kita menjadi berkat bagi banyak orang pada waktu itu. Kita support jemaat, kita berikan yang terbaik. Saat kasih Tuhan. Dan dari peristiwa itu, disitulah saya belajar jadi YouTuber. Loh ya benar. Nah sekarang ini saya digaji oleh YouTube setiap bulan. Ya cari nama Petrus Manusia ada itu, Gibi Kemadau, Dev Manuel itu punya kita tuh. Termasuk pendeta-pendeta Jakarta Timur itu minta tolong saya juga, saya bantu mereka. Ada yang berhasil, ada juga yang nggak mengerjakan. Saudara, orang benar bisa jatuh. Orang benar kemalangannya banyak. Alkitab mengatakan, tapi Tuhan menolong dia. Apabila dia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau kita mengerjakan sesuatunya untuk Tuhan. Saudara, saya mengembalakan hampir 15 tahun. Saya nggak terima persembahan dari gereja, memberi ya. Dan bukan di gereja kami, saya juga memberkati gereja lain. Ada gereja teman sedang dibangun. Saya ngomong sama istri kita memberi. Kalau proposal dikirim ke kita berarti kita diberkati. Tuh iya. Dari Sumatera dikirim, mereka pikirkan pendeta Jakarta kan kaya-kaya. Gembala-gembala di Jakarta kan kaya-kaya. Ya, amin, puji Tuhan, dikirim. Ada GPD, ada GBI juga. Saya bilang proposal ini tidak ada satupun, kita harus memberi. Tidak boleh terlewatkan. Kalau Tuhan izinkan mereka kirimkan proposal, mereka mengatakan kita punya uang, berarti memang kita kaya. Istri ngomong, tapi uang ini udah, hanya saya minta mama setuju. Ya oke setuju. Saudara kasih Tuhan. Tiba-tiba itu YouTube saya itu ada yang berlangganan. Ada yang berlangganan, dibeli semua produk yang ada. Dan juga ada barang-barang yang di-tag dalam kan. Tiba-tiba produknya laku semuanya. Saya bilang sama istri, sekarang kita berapa? Kita beri gereja ini berapa kita kasih? Yang kita dapatkan dari YouTube bulan ini sekian. Istri ngomong, terserah kamu adalah kepala keluarga. Saya bilang puji Tuhan. Saya khawatir kamu jadikan saya DKI. Tahu DKI? Bukan daerah ibu kota, loh saudara. Tapi suami di bawah. Pengalaman Pak. Enggak. Jadi saudara kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Tapi Tuhan juga berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak paling jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat itu nyata bagi yang setia dan percaya. Menceritakan si enak, mengalaminya yang susah. Oh iya. Pada waktu itu saudara kita hubungi teman, gak ada yang nolong. Mereka juga dalam kesusahan. Gak tahu pernah ngalami gak seperti saya. Tiba-tiba sahabat jauh. Tiba-tiba sahabat sibuk. Tiba-tiba sahabat mati handphonenya. Karena memang Tuhan ajarkan kita jangan berharap sama sahabat, sama teman. Berharaplah kepada Tuhan. Jadi yang pertama tadi, apapun yang kita berbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Yang kedua, lakukan segala sesuatu dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan. Artinya kita harus senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan melalui doa. Tadi kita akan doa. Kita juga bisa bersekutu dengan Tuhan melalui pujian. Tadi kita nyanyi pujian.
Dan kita juga bisa bersekutu dengan Tuhan dengan penyembahan. Dan juga kita bisa bersekutu dengan Tuhan melalui firman Allah. Sehingga sepanjang hari, sepanjang minggu, tanpa kita sudah menyadari, kita sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan tentu bukan langsung sama Tuhan, tapi pada sesama. Jangan merasa repot menolong orang, Bapak Ibu. Jangan merasa rugi, jangan merasa dimanfaatkan. Kalau saya bicara dimanfaatkan, mungkin nggak tahu, saya nggak terhitung saya dimanfaatin orang, dibohongin orang itu udah sering. Paling gampang dibohong itu pendeta, dan paling gampang mengampuni juga pendeta. Pernah dulu ada pengerja kita mau Natalan, dibawa kabur uang Natal. Wih ya, datang lagi nggak tahu diri. Maaf ya Pak. Tapi kasih tuh kita terima lagi kan. Lama kemudian kita silap, dibawa alat musik satu. Aduh, ampun deh. Gak tahu sekarang udah hilang atau kemana. Ada lagi saudara, datang sujud, Pak. Kami minta tolong Pak. Kami tolong pada siapa lagi Pak? Kami ditolak di mana-mana. Ini anak kita kami titipkan sama Bapak. Kami mohon Pak, Bapak lah yang cocok di gembala kami. Karena anaknya lagi hamil tua. Hamil gak jelas, bukan hamil seperti Maria saudara. Gelembung. Saya bilang prinsipnya kita mau. Tapi pertama harus baptis dulu. Yang kedua, ya minimal 3 bulan dulu lah. Yang ketiga, jangan serumah lagi dulu sementara. 3 bulan doang kok. Saudara, habis pemberkatan nikah, hilang itu orang, kontrakannya nggak tahu di mana. Aduh, kalau saya kapok berbuat baik, berarti saya mengerjakannya bukan untuk bantu Tuhan, tapi untuk manusia. Meskipun banyak dibohongi, tapi nggak pernah kekurangan. Karena saya percaya berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Itu prinsip. Dan yang terakhir, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah. Dalam Filipi 2 ayat 14. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah. Nah ini yang susah juga ini. Saudara, orang bisa memberi itu loh. Bisa kan gampang. Tapi satu hal, penyakit orang Kristen, jemaat Tuhan, ketika dia sudah memberi, dia omongin sama orang. Hah? Menurut orang gak tahu diri, usah tolongin loh dia. Iya. Biasanya diungkit pada waktu terjadi kesalahpahaman. Waktu masih friendship, aman. Saudara, kita gak punya upah apa-apa kalau kita bersungguh-sungguh. Kita melayani jemaat misalnya tanpa sepengetahuan gembala jemaat. Tapi kalau disertai persemutan, mana tahu itu gembala. Penderitaan kita ke gang sana, ke gang sini. Dia gak pernah lihat penderitaan kita. Saudara, Alkitab berkata, jangan bersungut. Orang Israel kenapa gak sampai ke tanah Kanaan? Karena satu hal, bersungguh-sungguh. Gak ada minum, minta minum. Gak ada makanan, minta makanan. Sampai nangis udah pada tua-tua saudara. Udah bau tanah, nangis, bayangkan itu. Gara-gara makanan. Ada yang tukang ngambek di sini. Kalau misalnya biasanya kan hari Minggu ada makanan kelewat satu. Ada yang gak suka ngambek? Pernah ketemu orang ini? Hah? Sini gak ada Pak. Sini gak ada? Jauh. Sudah bertobat.
Iya, harusnya semakin tua harus semakin bijak, bukan tua-tua keladi. Makin tua makin bijak. Ada sih tua-tua keladi? Saya, Pak. Hah? Bertobat sebelum terlambat, Pak. Pengakuan dosa. Saudara kasih Tuhan, persungutan hanya menyiksa diri, hanya merugikan kita. Rugi. Sebetulnya kita berbuat baik itu bagus, tapi yang menyebabkan kita tidak jadi apa-apa, akhirnya kita nggak disukai banyak orang. Kenapa? Ini loh, mulutnya ini. Ya. Hati-hati dengan perkataan kita. Hindari persungutan. Ya. Persungutan hindari. Yang kedua dikatakan berbantah-bantahan. Nah itu Alkitab sudah berikan contoh. Dua anak. Anak yang pertama dia berbantah. Ya kan? Ya, koreksi kalau saya salah ya. Dia berbantah tapi dia kerjakan. Yang bungsu tidak berbantah tapi tidak mengerjakan. Pertanyaannya, mana yang benar? Hah? Yang lebih tua? Yang tidak mengerjain ya? Berarti yang benar yang pertama. Artinya begini. Hah? Yang pertama disuruh mengerjakan tugas, dia berbantah tapi dia menyesal. Lalu mengerjakannya kembali. Yang bungsu tidak berbantah tapi tidak mengerjakan apa-apa. Artinya begini, manusia itu gak ada yang sempurna. Mungkin selama ini kemarin-kemarin kita bersungguh-sungguh, berbantah-bantah, tukang berantem, tukang ngambek. Masalah makanan bisa seminggu gak omongan. Masalah makanan bisa 1 bulan gak ke gereja. Ya kan? Yang ketawa pengalaman atau gimana? Enggak. Baik-baik semua ini. Ini penghuni surga semua sih. Amin ya. Gereja itu seperti keluarga. Maka dari itu sebagai orang Kristen kita dibentuk oleh 2 hal. Yang pertama kita dibentuk dari keluarga kita, suami istri, orang tua dengan anak. Pertanyaan saya, suami istri sering bertengkar nggak? Tapi nggak berpisah dong? Pisah ranjang nggak? Artinya tetap aja ada perbedaan, tapi tidak bisa memisahkan kita. Setuju nggak? Kalau suami istri nggak pernah bertengkar, saya jadi tanda tanya. Pasti karena kita ciptakan dengan cara yang berbeda. Gereja, kita dibentuk dari gereja. Bapak rohani kita gembala, para diaken. Tidak ada yang sempurna. Ada kalanya mereka salah. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau kita nggak bisa menolong pemimpin rohani kita nggak bisa menolong gereja. Setidaknya jangan bikin pusing para pengurus gereja. Amin. Kita nggak bisa bantu tenaga, nggak apa-apa. Nggak bisa bantu secara keuangan, nggak masalah. Tapi jangan mulutnya sana sini berantakan aja terus. Ayo kita kerja bakti. Memang saya nggak punya kerjaan, saya punya kesibukan. Kita juga tahu nggak ada pemaksaan. Gereja nggak pernah paksa, betul nggak? Besok kalau nggak mau bantu di gereja, awas saya doakan kepalamu bilang sebelah. Kan nggak ada. Selalu bentuknya minta tolong, ayo kita beresin gereja kita rapiin semuanya. Saudara kasih Tuhan, tidak pernah saya melihat gereja tidak ada masalah, selalu ada masalah. Tetapi saya juga tidak melihat gereja ketika ada masalah maka gereja itu nggak benar.
Kalau gereja nggak benar, maka tidak ada jemaat yang beribadah. Tapi karena gereja itu di dalamnya ada kebenaran, meskipun manusianya belum sempurna, tetap ada kebenaran di dalamnya. Pak, orang gereja kan munafik semua. Saya mau tanya, gereja itu tempat siapa? Gereja itu tempat orang munafik, tempat orang yang bermasalah, tempat orang yang berzina untuk dibenahi. Bengkel. Ya. Mobil yang tahun 50 memperbaikinya butuh proses, Om. Setuju nggak? Umurnya 60 tahun baru bertobat 2 bulan. Kalau dia senang di kafe, gayanya itu kalau bernyanyi di gereja itu ada gaya seperti itu. Ya ada. Gak bisa dipungkirin cara jogetnya berdansa. Jangan heran kalau di gereja ada. Nah itu arti cari dulu masa lalunya gimana. Ya. Ada di jemaat kami itu kalau dia nari kayak penari balik gitu. Saya tanya, oh iya, jadi dia dulu penari balik, terbawa. Nggak apa-apa, itu proses waktu. Di tempat kami ada pelacur juga, saudara. Saya hanya mengatakan begini, saya tidak kompromi dengan kesalahan, tapi ingat, dalam hidup itu harus punya target. Saya berharap tepat pada waktunya Anda bertobat. Berhenti. Dia ke gereja. Nah kita, kalau orang ini kita langsung, pokoknya berhenti. Kalau nggak berhenti, saya doakan kamu mampus. Kan nggak bisa gitu juga. Dia sudah ke gereja aja, puji. Iya. Tapi jangan cari tempat saya ya. Awas. Saya tidak. Ya, memang banyak berubah. Cara berpakaian banyak berubah. Ya memang butuh waktu. Karena dari SMP hidupnya sudah begitu. Sekarang udah usia 50. Merubahnya butuh proses. Anda. Di tempat kami juga ada preman. Orang Ambon. Dari mukanya aja orang udah takut. Iya betul, memang benar. Kepalanya botak, wajahnya udah serem banget. Dari lihat wajahnya aja udah orang nggak nyaman. Tapi rajin di gereja, masih nasihatin. Ternyata juga wajah sangar. Ternyata begitu saya konseling nangis juga ini orang. Ternyata cengeng juga. Emosinya masih tinggi. Mau aja marah. Kalau sama orang gereja sih dia nggak marah. Biasanya marah sama istrinya. Kok apa tahu? Ya istrinya cerita. Tapi dia ke gereja aja itu bukti bahwa dalam dirinya ada benih itu berubah. Di dalam dunia ini, kalau kita belajar ilmu biologi, ada cacing, ada ulat. Ulat yang lagi kepompongan. Ini sama-sama menjijikan, jalannya bengkok, sama-sama menjijikan. Kita nggak suka. Tapi yang membedakannya, cacing tidak punya benih untuk berubah. Tetapi ulat, dia punya benih untuk berubah yang akan menjadi kupu. Menjadi kupu-kupu, kita senang. Dulu tahun 90-an, itu kupu-kupu dulu harganya mahal dulu. Kita kalau bentuknya warnanya bagus, kita jual mahal dulu. Kalau nggak salah dulu sempat 5 ribuan satu di kampung. Zaman itu kan lumayan mahal ya. Dari yang menjijikan berubah menjadi sebuah keindahan. Nah hidup kekristenan seperti itu. Jangan menghakimi orang gereja kayak gitu, munafik banget. Baru kemarin kita ingatin, masih terus, kembali aja pada kembangan terus. Pakai ayat lagi, jangan berikan mutiara kepada babi. Berarti orang itu tidak pantas kita berikan yang terbaik. Saudara yang kasih Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh. Jangan berbantah-bantah.
Saya berharap nanti gak ada yang tukang berantem gara-gara makanan. Gak ada yang tukang berantem gara-gara salah paham. Apalagi ngomongin pendetanya lagi. Saudara yang kasih Tuhan, seburuk-buruknya gembala kita, dia tetap menjadi Bapa. Kapan kamu perlu, dia ada. Amin. Kan saya bilang tadi, dia udah bikin kesal saya, uang Natal dibawa kabur, datang lagi nangis-nangis, memaafkan toh? Udah kita maafin, dibawa kabur lagi keyboard. Hilang sekarang entah kemana. Itulah pelayanan seorang gembala. Tapi ingat juga, gembala saudara juga manusia, punya perasaan. Di akhir saudara juga punya perasaan. Koordinator kaum prianya juga punya perasaan. Jangan terus dipojokkan. Kasihan saudara. Kita bantu dia dalam kelemahannya. Kenapa? Karena kita mengerjakannya semuanya untuk Tuhan. Amin.